Siapa sih yang nelpon? Oh, udah dikenal. Kita ubah aja deh ke mode getar biar nggak berisik. Sudah aman. Loh, kok masih ada bunyinya ya? Padahal kan sudah di mode getar. Kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'pun. Selamat datang di pembelajaran fisika bersama Ibu Bu Nina. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan juga dalam pembelajaran ini kalian semangat. Terus semangat dan tetap semangat. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Kira-kira materinya apa? Oke, kita bahas aja sekarang. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada kali ini. Tapi, kalian harus tahu dulu nih, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini. Kompetensi dasar pada hari ini adalah menganalisis hubungan antara getaran dan gelombang beserta besaran-besaran yang terkait. Kemudian, kalian juga harus tahu nih, tujuan pembelajarannya apa sih pada hari ini, gitu kan? Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan bunyi sebagai gelombang, kemudian penerapan gelombang bunyi dan juga karakteristik gelombang bunyi. Jadi, materi kita pada kegiatan kali ini adalah gelombang bunyi. Tahukah kamu, bunyi adalah getaran yang merambat. Seperti halnya handphone yang sudah di mode getar, kita masih kedengaran bunyi. Kenapa ya? Karena getaran pada handphone itu mengganggu atau menggetarkan udara di sekitarnya, sehingga bunyi merambat dan merambat kedengaran ke telinga kita, sehingga menggetarkan gendang telinga kita, maka kita bisa mendengar bunyi. Oh iya, getaran yang merambat itu apa sih, Nak? Seperti kita telah pelajari, getaran yang merambat adalah gelombang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bunyi adalah sebuah gelombang. Nah, untuk lebih paham lagi, kalian bisa nih menyaksikan video animasi berikut ini. Bunyi tercipta dari selang-seling rambatan gelombang antara udara bertekanan rendah dan tinggi, mirip gelombang air yang menyebar di kolam ketika sebuah batu dijatuhkan ke air. Gelombang bertekanan yang berubah-ubah ini ditangkap dan dikumpulkan oleh daun telinga. Masuk melalui lubang telinga, liang pendengaran diteruskan ke gendang telinga, sel sensori mengirim sinyal ke otak yang menerjemahkannya sebagai bunyi. Nah, bagaimana anak-anak video tadi? Kalian sudah paham ya bahwa bunyi adalah sebuah gelombang. Nah, berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua. Ada gelombang longitudinal dan juga ada gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya adalah gelombang ombak laut. Kemudian contoh lainnya adalah gelombang tali. Ketika kalian mengikatkan tali pada tiang dan kalian menggerakkan ujung tali, itu akan berbentuk satu bukit dan satu lembah. Karena satu gelombang di gelombang longitudinal adalah satu bukit dan satu lembah. Kemudian ada gelombang transversal. Gelombang transversal apa sih? Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya berhimpit atau sejajar dengan arah getarnya. Contohnya adalah gelombang yang saat ini sedang kita pelajari, gelombang bunyi. Dan contoh lainnya adalah gelombang pada selingki. Nah, ini adalah contoh selingki. Selingki ada namanya rapatan dan renggangan. Jadi ketika kita gerakan, dia akan membentuk rapatan dan renggangan. Karena di gelombang longitudinal, satu gelombang adalah satu rapatan dan satu renggangan. Oh ya, kalian tahu tidak?
Bunyi dapat didengar oleh manusia karena ada 3 hal. Yang pertama adalah sumber bunyi. Sumber bunyi seperti ibu berbicara itu berasal dari pita suara. Dan yang kedua adanya medium rapat bunyi. Contohnya udara, benda padat, dan benda cair. Dan yang ketiga adanya frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gelombang bunyi infrasonik. Gelombang bunyi infrasonik ini diantara frekuensi kurang dari 20 Hz. Dan ada pun makhluk hidup yang bisa mendengar di frekuensi ini adalah contohnya gajah, laba-laba, dan juga jangkrik. Dan yang kedua ada gelombang bunyi audiosonik. Kisaran frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan ini adalah gelombang suara yang bisa didengar oleh manusia. Dan yang ketiga adalah gelombang bunyi ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik frekuensinya lebih dari 20.000 Hz atau 20 kHz. Dan makhluk hidup yang bisa mendengar di frekuensi ini adalah kelelawar. Kalian pernah nggak berpikir bagaimana sih cara mengukur kedalaman laut? Gak mungkin kan kita mengukur kedalaman laut dengan menggunakan meteran. Oh, itu impossible ya, sangat mustahil. Atau kita mencelupkan batu ke dalam lautan. Apakah itu bisa mengukur? Oh, ternyata tidak. Nah, dengan penerapan gelombang ultrasonik, kita bisa mengukur kedalaman laut dengan menggunakan alat yang bernama sonar. Nah, kalian untuk lebih pahamnya bisa menyimak video berikut ini. Menghitung kedalaman laut dengan menggunakan alat yang bernama sonar, sound navigation and ranging, dengan menggunakan prinsip pemantulan bunyi dan juga gelombang ultrasonik. Prinsip dari pemantulan bunyi adalah gelombang bunyi yang bergerak selama 2 kali. Artinya, bunyi yang berasal dari sumber bunyi akan dipancarkan menuju ke benda yang berasal di dasar laut sebesar L. Kemudian akan dipantulkan kembali ke penerima, dalam hal ini sonar pada kapal. Karena mengalami pemantulan, maka jarak tempuh total adalah sebesar S sama dengan 2L. Seperti kita ketahui, rumus dari jarak adalah kecepatan dikali waktu. S sama dengan V dikali T. S kita ganti menjadi 2L, maka didapat 2L sama dengan V dikali T. Maka kita dapat L sama dengan setengah dikali V dikali T. Di mana L adalah kedalaman laut yang satuannya meter, dan V adalah kecepatan gelombang bunyi yang satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu tiba gelombang bunyi yang satuannya sekon. Oke, bagaimana materi pada pertemuan kali ini? Menarik bukan? Semoga kalian paham ya pada materi gelombang bunyi pada pertemuan ini. Untuk menguji kepahaman kalian, kalian bisa mengklik barcode berikut ini. Kalian bisa mengerjakan soal atau ibu bisa menguji kepahaman kalian pada pertemuan kali ini. Dan ibu akan mereview pada pembelajaran kita hari ini bahwa bunyi adalah sebuah gelombang. Dan bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3. Ada infrasonik, audiosonik, dan juga ultrasonik. Oke, baiklah. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas tentang gelombang bunyi, yaitu materi efek Doppler. Semoga kalian selalu semangat ya untuk belajar, terutama pembelajaran fisika. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, dan juga selalu patuh dalam protokol kesehatan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bye-bye.